Salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat beserta pemerhati debat pada hari ini, perkenalkan kami dari tim Hadiningrat, saya Nurul Utamimah sebagai pembicara pembuka dan pembicara penyimpul, kemudian kedua rekan saya Azharul Wahyu Asrafi sebagai pembicara kedua dan Nuri Sofa sebagai pembicara ketiga. Yang pada kesempatan kali ini kami berdiri pada standing position pro terhadap mosi perdebatan, yakni pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Dewan juri yang kami hormati, sebelum masuk ke ranah bangunan argumentasi kami, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan latar belakang adanya mosi perdebatan kali ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya hak asasi warga negaranya. Tetapi perlu adanya suatu pembatasan jika warga negara tersebut melanggar daripada hak asasi orang lain, seperti halnya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Frasa pencabutan hak politik bukanlah untuk dicabut seumur hidup, tetapi dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun secara filosofis, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka perlu adanya pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, karena korupsi dapat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara serta mengancam kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, bahkan stabilitas daripada negara itu sendiri. Serta disebutkan dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasanya pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Dewan juri yang terhormat, korupsi merupakan extraordinary crime, maka untuk menanggulangi kejahatan yang luar biasa, maka perlu cara yang luar biasa untuk menanggulanginya, yakni dengan melakukan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Maka atas dasar inilah Dewan juri yang terhormat, kami tetap sepakat adanya mosi perdebatan kali ini, dan penjelasan lebih lanjut akan dipertegas kembali oleh pembicara kedua kami secara yuridis dan pembicara ketiga kami secara sosiologis. Sekian dan terima kasih. John Locke pernah mengemukakan bahwa hak politik mencakup beberapa hak-hak yang bersifat mendasar, seperti hak hidup, hak akan kebebasan, dan hak milik, live, liberty, and property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, kami dari tim pro dan saya sebagai bicara kedua ingin mempertegas kembali bangunan argumentasi yang telah dipaparkan oleh bicara pertama. Melanjutkan argumentasi dari kami, ada pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi, yang dimana hal tersebut sangatlah efektif, yang nantinya akan memberikan keadilan bagi masyarakat. Dikarenakan jika telah berkesempatan lagi bagi mantan terpidana korupsi untuk menjabat kembali untuk mencalonkan dirinya sebagai pejabat daerah atau pemerintahan, yang hal tersebut akan menimbulkan adanya ketidakadilan hukum bagi masyarakat. Berujuk pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Frasa pembatasan yang dimaksud di sini ialah untuk melindungi hak asasi orang lain demi terselenggaranya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana dapat dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 18 ayat 1 huruf D yang menjelaskan bahwa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh dan sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Pencabutan hak politik atau batasan bagi mantan terpidana korupsi telah mempertimbangkan dan menyesuaikan produk hukum yang ada di Indonesia seperti yang sudah termaktub dalam pasal tersebut, serta dalam pasal 86 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila disebut kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk bantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan, sehingga dalam pasal ini pun telah dijelaskan bahwa tindakan pidana maupun kejahatan harus ditegaskan kembali hukumannya agar memberikan efek jerah bagi para koruptor, sehingga nantinya akan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang adil. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang terdapat pada pasal 73 yang berisi
Batasan dapat dilakukan secara sah oleh negara semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang bersifat extraordinary crime, yang dimana suatu perbuatan yang dilakukan yang bisa melanggar hak asasi manusia. Atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dapat kami tawarkan pada mosi perdebatan kali ini yakni dengan penambahan frasa dalam pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Tipikor, ditambahkan adanya frasa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Sekian dan terima kasih. Ekum et bonum assalamualaikum. Apa yang adil dan baik ialah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga yang akan melanjutkan dan mempertegas kembali bangun argumentasi yang telah disampaikan oleh saudara kita pembicara 1 dan 2, bahwasanya ketentuan pencairan hak politik Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran dalam putusan nomor 4 garing PUU nomor 7 garing 2009. Korupsi merupakan permasalahan yang tidak lagi asing bagi negara kita Indonesia. Hal ini sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang merupakan extraordinary crime dan juga korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, suatu perbuatan yang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara serta mengancam kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi negara, dan bahkan stabilitas negara itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dengan pencabutan hak politik bukanlah pencabutan yang seumur hidup, namun pencabutan yang limitatif, yang artinya Dewan Juri yang terhormat, pencabutan ini hanya berlaku pada jangka waktu tertentu, dan hak politik tidak hanya terdapat pada hak memilih dan hak dipilih, namun hak politik juga meliputi keikutsertaan dan hak mencalonkan diri. Dewan Juri yang terhormat, pembatasan ini juga telah diakui oleh masyarakat internasional yang dapat dibuktikan dengan ketentuan konvensi internasional tentang hak sipil dan hak politik, yang dimana terdapat ketentuan bahwa yang memperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban memenuhi HAM, hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Dalam aspek konstitusional, pencabutan hak politik itu sendiri bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Meskipun beberapa hak politik dijamin keberadaannya oleh konstitusi, tetapi perlu adanya pembatasan guna menjaga pemenuhan hak hidup bagi setiap orang sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 28 ayat 2 yang dimana telah disampaikan oleh saudara kita pembicara kedua. Pakar hukum anti korupsi Prof. Marwan setuju dan sepakat dengan adanya putusan MK tentang pencabutan hak politik, yang dimana beliau menjelaskan bahwa pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain dari hukuman pokok. Dilansir dari Voice of America Indonesia, bahwasanya tampilan peringkat korupsi di Indonesia mencapai 110, yang merupakan negara terendah dari indeks korupsi, yang dimana pidana ini telah diberlakukan kepada beberapa mantan terpidana korupsi seperti Joko Susilo, Lutfi Hasan Ishak, dan beberapa pejabat lainnya. Dengan adanya pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi akan memberikan efek kejeraan dan akan mengurangi jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Dan hal yang perlu diketahui oleh Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi bukanlah pencabutan yang seumur hidup, melainkan pencabutan yang limitatif, yang artinya pencabutan yang hanya berlaku pada jangka waktu tertentu. Sehingga hal inilah bukan hal yang melanggar terhadap hak asasi manusia, akan tetapi hal ini hanya sebuah cara alternatif untuk mengurangi jumlah korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan konklusi dalam perdebatan kali ini, agar perdebatan kali ini tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tetapi menjadi sebuah tuntunan. Dan kami akan mempertegas kembali argumentasi kesepakatan kami dalam mosi perdebatan kali ini. Pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi tidaklah melanggar daripada hak asasi manusia, karena pencabutan hak politik merupakan bagian dari pidana tambahan. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi selama tidak bersifat permanen, maka tidaklah melanggar daripada hak asasi manusia itu sendiri. Serta dilansir dari data Indonesia bahwa korupsi setiap tahunnya terus meningkat, sehingga dengan kasus inilah yang terus meningkat, maka perlu adanya suatu penanganan yang luar biasa serta sanksi yang terbaru, seperti halnya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Like semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Agar perdebatan kali ini tidak hanya menjadi omong belaka, maka kami akan menghadirkan
menghadirkan solusi terbaik dalam mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, yakni dengan menambahkan frasa pencabutan hak politik dalam pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, memberikan estimasi waktu pencabutan hak politiknya bagi mantan terpidana korupsi. Maka atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, kami tetap sepakat adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam Justisia.